Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rosnaini dengan NIM C151181066 Prodi Ilmu Tanah Angkatan 2018. Video ini akan saya paparkan masalah tugas DDPW, yaitu seberapa penting evaluasi kesesuaian lahan terhadap penetapan kawasan budidaya dan apakah tiap perencanaan peruntukan lahan harus dibuatkan evaluasi terlebih dahulu. Berikut penjelasan. Evaluasi lahan adalah salah satu instrumen yang biasa digunakan dalam menilai kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas penelitian atau pertanian di suatu wilayah. Lahan dapat diklasifikasikan sesuai untuk pengembangan komoditas tertentu, jika secara biofisik maupun secara sosial ekonomi, tergantung atau tergolong sesuai dengan kesesuaian lahan tersebut. Evaluasi kesesuaian lahan merupakan penilaian kecocokan tipe lahan terhadap tipe penggunaan spesifik. Tujuan dari evaluasi lahan itu sendiri yaitu memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi dalam penggunaan lahan tersebut. Saat kita menggunakan lahan tersebut, kita harus menerima konsekuensi dari lahan tersebut, apa yang akan terjadi. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil untuk kawasan budidaya meliputi, yang pertama ada kawasan peruntukan hutan produksi, yang kedua ada kawasan untuk peruntukan hutan rakyat, yang ketiga ada peruntukan pertanian, yang keempat ada peruntukan perikanan, yang kelima ada kawasan peruntukan permukiman, yang keenam peruntukan perindustrian, yang ketujuh ada kawasan peruntukan pariwisata, yang kedelapan ada kawasan peruntukan pertambangan. Nah, tibalah saatnya saya menjelaskan apa yang tujuan dari tugas ini, yaitu seberapa penting evaluasi kesesuaian lahan terhadap penetapan kawasan budidaya. Hal ini dilaksanakan atau dijalankan atau dilakukan karena agar mengetahui potensi atau nilai dari suatu lahan yang akan digunakan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuhnya tanaman atau lahan yang akan dievaluasi. Lahan yang akan dievaluasi dapat berupa hutan konversi, terus lahan yang dilantarkan, yang bahkan lahan yang telah tidak produktif lagi, serta lahan pertanian yang produktivitasnya telah menurun, tetapi masih dapat kita tingkatkan atau kita selamatkan dengan cara kita pemulihan jenis komoditasnya atau komoditinya. Kita harus mempertimbangkan kondisi fisik terhadap komoditi yang akan kita kembangkan. Semisalnya komoditas pertama yaitu padi. Setelah itu, demi meningkatkan untuk lahan tersebut, kita menggantinya dengan tanaman tomat atau sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah perencanaan peruntukan lahan harus dibuat evaluasi terlebih dahulu? Jawabannya iya, karena evaluasi lahan menjadi salah satu pendekatan atau cara untuk menilai potensial dari sumber daya lahan tersebut. Hasil dari evaluasi lahan tersebut akan menghasilkan atau mendapatkan informasi atau arahan cara penggunaan lahan yang harus kita lakukan, lahan yang diperlukan, dan akhirnya nilai harapan atau produksi yang kemungkinan akan diperoleh sehingga hasil dari lahan tersebut menjadi optimal. Dan kita melaksanakan evaluasi lahan tersebut terlebih dahulu karena agar kita mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan di Indonesia. Karena dari tempat satu ke tempat lain itu beragam bentuknya, tergantung kondisi fisik, setelah itu lingkungan, iklim dari lahan setempat. Terus bentuk-bentuk tersebut dapat didasarkan dari sistem klasifikasi penggunaan lahan yang paling berpengaruh dalam pengembangan pembuatan peta penggunaan lahan. Maka dari itu, sebelum perencanaan peruntukan lahan, kita harus membuat atau melakukan evaluasi lahan terlebih dahulu karena kita harus mendapatkan informasi-informasi terkait lahan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan saya yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.